Perkenalkan, namaku Yolanda Ariela. Aku mahasiswi jurusan Manajemen kelas karyawan di Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon. Ini adalah video pertamaku untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Inovatif yang diampu oleh yang terhormat Bapak Sandi Wibowo, SEMM. Kali ini aku ingin membahas tentang apa sih human capital itu. Lalu kenapa bisa disebut modal manusia? Kenapa? Dan apa saja yang berhubungan mengenai human capital? Oke, langsung aja kita ke materi pembahasannya. Istilah human capital pertama dikemukakan oleh seorang ekonom bernama Theodore Schultz yang berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan pada perusahaan tidak bergantung pada tanah, peralatan, energi, sumber daya, melainkan pada kompetensi pengetahuan dari pegawainya. Lalu kemudian ia mendeskripsikan posisi human capital sebagai kemampuan sumber daya manusia yang diperoleh melalui investasi sumber daya manusia, yang mendeskripsikan bahwa human capital terdiri dari 4 hal. Yang pertama, kemampuan, perilaku, usaha, dan waktu. Dan semuanya dimiliki dan dikendalikan sepenuhnya oleh pegawai. Nah, sedangkan dalam meningkatkan kompetensi karyawan, tantangan utamanya yang harus diperhatikan yaitu kompetensi harus sesuai dengan strategi bisnis, dan kompetensi perlu diciptakan melalui lebih dari satu mekanisme. Nah, ada 5 cara nih untuk meningkatkan kompetensi karyawan. Kita disebutnya sebagai 5B. Yang pertama, buy atau membeli, yang berarti bahwa mengganti sumber daya manusia yang lama dengan yang baru dan memiliki kualitas yang lebih baik. Yang kedua, building atau membangun, yang berarti investasi dilakukan terhadap sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitasnya menjadi lebih baik. Lalu B yang ketiga, borrow atau meminjam, yang berarti penggunaan konsultan atau partner efektif memungkinkan berbagi pengetahuan dan desain kerja baru. Yang keempat, bounce atau melambung, perusahaan harus mengeluarkan karyawan yang bekerja di bawah standar. Lalu yang kelima, bind atau mengikat, jadi yang berarti bahwa mengikat karyawan jangan keluar merupakan tindakan kritis pada semua tingkatan. Lalu di dalam human capital juga terdapat transformasi peran divisi sumber daya manusia. Nah, model konseptual yang dikemukakan oleh Ulrich menggambarkan bahwa transformasi divisi peran sumber daya manusia yang berdasarkan pada 2 dimensi utama, yaitu dimensi operasional dan dimensi strategik. Nah, dari 2 dimensi ini muncul 4 peran sumber daya manusia, yaitu strategic partner, administrasi expert, employee champion, dan change agent. Arti dari strategic partner itu apa sih? Yaitu departemen sumber daya manusia harus mampu menjadi partner bagi manajer lini dan manajer lainnya dalam mengeksekusi strategi dan membantu merealisasikan perencanaan. Yang kedua yaitu administrative expert, yang berarti bahwa membantu tercapainya efisiensi administratif dan memastikan bahwa kos dapat dikurangi dan kualitas tetap terjaga secara kontinu. Lalu yang ketiga yaitu employee champion, yang berarti bahwa departemen sumber daya manusia harus dapat menunjukkan komitmennya terhadap manajemen dan pada waktu yang sama berusaha meningkatkan kontribusi karyawan lebih besar. Lalu yang keempat, change agent, yaitu departemen sumber daya harus dapat menjadi agen perubahan yang kontinu, membantu proses-proses dan kultur secara bersama, dan meningkatkan kapasitas organisasi untuk lebih baik. Nah, dalam human capital juga terdapat tingkat kompetensi dalam sistem pengukuran human capital. Yang pertama, yaitu activity level, yaitu pengukuran aktivitas rutin sumber daya manusia seperti rekrutmen, pemberhentian, promosi, dan lain-lain untuk syarat laporan internal. Yang kedua, functional level, yaitu kolaborasi dengan unit fungsional organisasi, misalnya divisi dalam mengukur aktivitas,
mengumpulkan dan menerjemahkan data, dan mengambil tindakan koleksi. Yang ketiga yaitu strategic level, yaitu meningkatkan analisis tinggi sehingga dapat memberikan gambaran perusahaan secara utuh serta memberikan pemahaman hubungan antara sumber daya manusia, strategi, dan kinerja. Jadi itu adalah materi yang bisa saya sampaikan mengenai apa saja yang berhubungan tentang human capital. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung komen aja ke video ini dan share ke teman-teman, saudara, kakek, nenek, teman-teman semuanya untuk berbagi wawasan terkhususnya mengenai tentang human capital. Terima kasih sudah menonton. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman yang menonton. Akhir kata, terima kasih.